Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Farhaini, mahasiswa Teknik Elektro Jakarta Global University semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi berjudul Sistem Komunikasi Serat Optik dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Dasar Sistem Telekomunikasi. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Sistem Komunikasi Serat Optik. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh, awalnya kita harus tahu apa itu serat optik. Jadi serat optik adalah serat tipis, fleksibel, dan transparan yang bertindak sebagai pemandu gelombang untuk mentransmisikan cahaya di antara kedua ujung serat. Jadi serat optik ini memiliki transmisi jarak yang lebih jauh dan bandwidth-nya atau kecepatan datanya juga lebih tinggi daripada bentuk komunikasi lainnya seperti kabel logam. Nah, untuk struktur serat optik sendiri, susunannya yang terluar ada coating atau jaket, kemudian cladding, dan yang intinya adalah bagian core. Jadi untuk yang bagian core sendiri itu terbuat dari bahan kuarsa dengan kualitas yang sangat tinggi. Selain itu ada juga yang terbuat dari silika dan gelas. Nah, karena bagian core ini adalah bagian inti, maka rambatan cahaya pula terjadi pada bagian ini, bagian utama dari serat optik, karena perambatan terjadi pada bagian ini, pada bagian core. Kemudian yang kedua ada cladding ya. Jadi cladding ini fungsi utamanya untuk memantulkan cahaya kembali ke inti. Itu juga cladding ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari core. Terbuat dari bahan gelas dengan indeks bias yang lebih kecil dari core. Kemudian bagian yang terluar adalah kuting ya atau jaket. Jadi bagian terluar ini adalah bagian yang memiliki fungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan. Selain itu, bagian coating ini juga sebagai identitas kode warna. Biasanya terbuat dari bahan plastik. Sekarang kita masuk di bagian kabel serat optik atau fiber optik. Jadi struktur yang tadi beda dengan ini ya teman-teman. Jadi kalau ini tuh beda dalam bentuk kabel. Jadi yang dimaksud serat optik itu adalah bagian dalam yang ini. Untuk bagian kuting atau jaket yang terluar tadi dia adalah bagian yang warna-warni ini. Yang memiliki identitas kode warna. Fiber optik sendiri itu apa sih? Fiber optik itu adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sama ya sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan data yang tinggi atau bandwidth. Kecepatan transfer datanya dapat mencapai 1000 Mbps serta jarak dalam suatu segmen dapat lebih dari 3,5 km. Kabel serat cahaya juga tidak terganggu oleh lingkungan cuaca dan panas. Kan tadi sudah dijelasin kalau eh, fiber optik atau serat optik ini kan memiliki kecepatan transmisi yang lebih lebih kuat daripada kabel logam. Itu kenapa sih? Karena serat optik ini menggunakan kecepatan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Yang kita ketahui, yang sudah kita ketahui bahwa cahaya memiliki kecepatan rambat bisa mencapai
300.000 kilometer per detik. Jadi itu kenapa fiber optik ini lebih cepat mentransmisikan sinyal dibanding dengan kabel logam. Nah, tapi kekurangannya apa sih? Nah, kekurangan dari fiber optik ini ya tentunya membutuhkan biaya yang cukup mahal dibandingkan dengan kabel logam. Fiber optik atau istilah sehari-hari masyarakat menyebutnya dengan VO terdiri dari tiga jenis, yaitu ada Step Index Multimode atau SI, Grade Index Multimode atau GI, serta Step Index yang single mode. Nah, yang pertama ada Step Index Multimode. Jadi pada Step Index Multimode ini memiliki diameter apa ini namanya diameter seratnya itu 125 mikrometer, sementara untuk diameter core-nya sendiri adalah 50 mikrometer. Nah, pada step index multimode ini uh, kekurangannya adalah dispersi biasa uh, atau bisa disebut itu pelebaran pulsa. Kenapa terjadi pelebaran pulsa? Ini karena jadi di dalam core ini adanya mode yang berbeda-beda. Jadi ada yang merambat lurus, ada yang dipantulkan. Nah, hal ini hal ini menyebabkan bit error yang bisa lebih besar. Jadi karena adanya dispersi bisa menyebabkan bit error yang lebih besar. Hanya digunakan untuk jarak pendek dan transmisi. Karena jika digunakan untuk jarak yang jauh, seperti tadi yang dijelaskan, dikhawatirkan akan menimbulkan bit error yang besar. Nah, yang kedua ada grade index multimode. Karena terjadi dispersi atau pelebaran pulsa pada jenis jenis fiber optik sebelumnya, yaitu step index multimode, maka dibuatlah grade index multimode. Nah, grade index multimode sendiri ada grade-grade itu di sini artinya bertingkat ya, artinya indeks biasnya dia bertingkat. Jadi ini dibuat untuk uh, mengatasi dispersi tadi, yaitu untuk menambahkan core di dalam core. Jadi ini akan uh, mengurangi dispersi. Nah, core terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke batas core cladding. Untuk yang terakhir ada step index, tapi bukan yang multimode, ini ada yang single mode. Kenapa dia disebut single mode? Karena hanya ada satu arah perambatan cahaya, yaitu merambat lurus. Dan bisa lihat bahwa diameter core-nya itu lebih kecil dibanding yang multimode yang bisa mencapai 50 mikron. Jadi karena uh, jalur jalur rambatnya lebih kecil dan lebih sempit, maka kemampuan pemantulannya juga lebih kecil. Nah, selain tiga jenis
fiber optik. Yang tadi fiber optik juga dibedakan menjadi dua jenis yang didasarkan pada mode transmisinya. Itu yang pertama ada fiber optik single mode. Dia Jadi fiber optik single mode yaitu kabel jaringan yang hanya memiliki transmisi tunggal ya, tunggal atau single, sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya hanya melalui satu inti di satu core dalam satu waktu. Kemudian ada fiber fiber optik multimode. Kabel fiber optik multimode merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Fiber optik ini juga mengirimkan sinar inframerah yang memiliki panjang 850 sampai 1300 mikrometer. Jadi fiber optik ini sendiri ada single mode dan multimode. Untuk yang multimode, tadi ada step index multimode dengan grade index multimode. Sementara untuk single mode sendiri dia ada step index single mode. Selanjutnya kita bahas konverter media serat optik. Jadi, konverter media serat optik adalah perangkat jaringan sederhana yang digunakan untuk membuat koneksi antara dua jenis media yang berbeda. Jadi, konverter ini adalah media yang berfungsi untuk menghubungkan koneksi antara kabel serat optik dengan kabel yang lain, dengan uh, seperti seperti kabel twist pair atau kabel yang lainnya, kabel tembaga juga bisa. Jadi sederhananya, konverter serat optik adalah perangkat yang dirancang untuk menerjemahkan sinyal antara media komunikasi yang berbeda. Jadi media komunikasi berbeda yang dimaksud ya tadi bisa antara kabel twist pair dengan kabel serat optik atau kabel tembaga dengan kabel serat optik dan yang lainnya. Dan ini adalah jenis-jenis konverter media serat optik ya. Yang pertama ada konverter media serat optik ke wireless. Jadi ini untuk mengubah sinyal optik menjadi gelombang radio untuk transmisi nirkabel. Nah, berguna dalam situasi di mana kondisi nirkabel diperlukan di tempat yang sulit dijangkau oleh kabel tembaga atau serat optik. Yang kedua ada konverter media Ethernet ke serat optik. Jadi konverter ini mengubah sinyal Ethernet menjadi sinyal optik untuk transmisi melalui serat optik. Digunakan untuk memperpanjang jarak jaringan Ethernet tanpa mengorbankan kecepatan atau keandalan. Selanjutnya ada konverter media serat optik ke SDI. SDI atau Serial Digital Interface. Jadi konverter ini mengubah sinyal serat optik menjadi sinyal SDI yang umum digunakan dalam industri siaran video dan produksi. Kemudian ada konverter media serat optik ke HDMI. Nah, konverter ini mengubah sinyal serat optik menjadi sinyal High Definition Multimedia Interface HDMI yang digunakan untuk mentransmisikan video dan audio berkualitas tinggi dalam perangkat elektronik. Ini sepertinya ada yang tertinggal ya. Nah, ini ada tiga konverter lagi, yaitu konverter media serat optik ke tembaga, mengubah sinyal serat optik menjadi sinyal listrik yang dapat ditransmisikan melalui kabel tembaga. Memerlukan koneksi antara perangkat dengan port serat optik dan perangkat dengan port tembaga.
Kemudian konverter media tembaga ke serat optik. Jadi kan tadi serat optik ke tembaga, nih sekarang tembaga ke serat optik. Mengubah sinyal listrik dari kabel tembaga menjadi sinyal optik yang dapat ditransmisikan melalui serat optik. Ini dibalik aja ya. Digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan port tembaga jaringan serat optik. Kemudian ada konverter media wavelength, itu mengubah sinyal optik dari suatu panjang gelombang ke gelombang lainnya. Jadi ini lebih berfokus ke gelombang ya. Jadi berguna ketika peralatan jaringan menggunakan panjang gelombang optik yang berbeda untuk komunikasi. Ini tadi udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke jalur serat optik di Indonesia. Ini adalah salah satu proyeknya PT Palaparing ya yang 2018. Ini adalah peta penyebaran kabel fiber optik di Indonesia ya. Sebenarnya ada banyak jalur serat optik ya, kabel fiber optik di Indonesia. Salah satunya adalah ini, proyeknya Palaparing. Ini sebarannya pada tahun 2018. Nah ini, kabel serat optik Palaparing. Jadi Palaparing adalah proyek jaringan serat optik. Jadi dibangun di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Jadi untuk Palaparing sendiri ada 3 jalur utama, yaitu Parapaling Barat, Tengah, dan Timur. Palaparing ini menghubungkan Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, Palaparing ini meningkatkan konektivitas internet di seluruh Indonesia dan mendukung percepatan transportasi digital di berbagai sektor. Jadi, untuk Palaparing ini sendiri itu fokus untuk mm, transformasi digital di berbagai sektor di Indonesia. Ini contoh proyeknya ya, ada barat, tengah, timur. Selain Palaparing, nah ini juga ada yang melalui jalur bawah laut atau kabel serat optik lintas laut Indonesia atau LLOI. Jadi kabel serat optik lintas laut Indonesia adalah proyek infrastruktur telekomunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan akses internet di seluruh Indonesia dengan menghubungkan beberapa pulau di Indonesia menggunakan kabel serat optik bawah laut. Jadi alur kabel ini mencakup kota besar dan pelabuhan di pulau-pulau utama Indonesia, termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Bedanya ini menggunakan kabel serat optik bawah laut. Kemudian ada kabel serat optik bawah laut Simiwi. Nah, jadi bedanya apa sih dengan yang tadi? Kalau kalau yang tadi kan ini hanya menghubungkan kota besar dan pelabuhan di pulau-pulau utama di Indonesia. Sementara untuk Simiwi ini menghubungkan Simiwi ini sendiri kan dia itu singkatan dari Southeast Asia, Middle East, and Western Europe. Jadi dia menghubungkan Eropa Barat, nah Timur Tengah, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jadi bedanya Simiwi ini lebih ke antar benua. Jadi jaringan kabel bawah laut global antar benua. Simiwi 5 ini memiliki panjang kabel sekitar 20.000 kilometer dan menghubungkan beberapa negara dan kota penting. Jadi ini eh, menghubungkan negara Prancis, Italia, Mesir, Arab, Uni Emirat Arab, Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia, Singapura, dan untuk Indonesia sendiri dia berada di menghubungkan di kota Makassar dan Jakarta dan beberapa negara lain di sekitar wilayah
si minggu ini. Nah, selain 3 jalur yang tadi, sebenarnya masih banyak jalur kabel serat optik di Indonesia ya. Masih banyak, saya cari di internet. Contohnya, kalau tidak salah itu kabel serat optik Telkom ya, menghubungkan pulau di Indonesia juga sih. Kurang lebih sama. Nah, terima kasih. Demikian video presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.